Today's video is very special. Jadi, we are going to have as our special guest and he is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jaswir. Iya, Jadi teman-teman, ini sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa karena saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dan menghadiri bertemu dengan Bapak Jaswir MPD selaku Bapak Kepala BKPSDM di Kabupaten Simelu. Alhamdulillah Pak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas Beki. Iya, sehat Pak ya, Alhamdulillah alamin. Jadi Pak, karena ini sebenarnya kehormatan bagi saya nih bisa bertemu, bersilaturahmi, dan mungkin kita sedikit bisa bincang-bincang Pak, kalau Bapak ada kesempatan, kira-kira bagaimana Pak? Insya Allah siap Mas Beki ya. Jadi kan Pak, di kantor BKPSDM ini kira-kira apa yang bisa Bapak berikan informasi terkait dengan tugas kita, pegawai kita di sini, apakah itu pegawai negeri atau bersinggungan dengan ASN atau bagaimana? Kira-kira apa overview yang bisa Bapak infokan ke kita? Baik, terima kasih Mas Beki. Luar biasa saya didatangi tamu dari pegiat sosial ya, pegiat media sosial. Ini mungkin bisa membantu kita untuk memberikan berbagai informasi kepada seluruh masyarakat terkait apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami di BKPSDM. Yep. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan Mas Vicky tadi, BKPSDM ini punya tugas pokok berkaitan dengan kepegawaian umumnya. Hal ini lebih implisit kepada urusan pengadaan, urusan peningkatan kompetensi, urusan peningkatan pangkat, urusan peningkatan pendidikan. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadi tugas pokok dari BKPSDM. Namun akhir-akhir ini ada hal-hal yang menjadi agenda pokok dan ini juga arahan dari pimpinan kita ya, pimpinan kita di dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui bagaimana memaksimalkan disiplin ASN di kabupaten kita. Saya pikir demikian Mas Beki. Demikian, berarti ini semacam sentral Pak ya? Iya. Sentral daripada ASN ya Pak, pegawai negeri sipil, khususnya di Kabupaten Simelu. Jadi tadi Bapak sedikit menyinggung tentang kedisiplinan. Benar sekali Mas Beki. Kira-kira itu bagaimana tentang apa yang harus kita kiatkan untuk kedisiplinan, atau ada mungkin terobosan yang bisa Bapak sampaikan ke kita ini? Iya, baik Mas Beki. Tadi kami sekilas sudah menyampaikan ada yang fokus pemerintah di samping tugas rutinitas lainnya. Dalam hal ini sebagai mesin teknisnya tentu BKPSDM. Berarti vital sekali itu Pak ya, kalau ada mesin itu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi pemerintah kita dinas teknis hari ini berdasar pada mungkin penilaian dari lembaga terkait BKN. Di mana terlihat di sana disiplin ASN itu secara administrasi dan secara fakta masih belum seperti yang diharapkan meskipun normalnya sudah berjalan. Jadi ini menjadi satu hal yang menjadi penting buat kita dan pimpinan kita alhamdulillah memberi dukungan atas agenda ini sehingga di periode 2 bulan terakhir ini kita lakukan gebrakan-gebrakan. Nah, di antaranya kita lakukan itu melalui kita lakukan sosialisasi secara struktur kepada terutama pejabat-pejabat kita yang membidangi kepegawaian di seluruh SKPK. Juga hari ini, tadi dapat informasi update terakhir pimpinan kita Bapak Bupati malah sawe lagi kalau kita istilah di Aceh ya, melakukan kunjungan. Kunjungan itu pun dibagi menjadi kunjungan terstruktur, terjadwal, ada yang sifatnya dadakan, melihat bagaimana
ASN, keberadaan ASN itu dalam menegakkan disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin dalam pelayanan. Jadi ini terobosan-terobosan kita. Selain itu kita membuat juga himbauan-himbauan. Hari ini masyarakat kita lebih suka yang indah-indah. Kita dalam bentuk stand banner, himbauan dan sebagainya. Jadi itu terobosan yang dilakukan. Dan alhamdulillah dapat informasi dari beberapa pihak yang terkait ada pengaruh yang signifikan terhadap dari strategi-strategi yang kita lakukan bersama pimpinan. Demikian. Tentunya kita rasakan adanya perubahan. Alhamdulillah. Ya, jadi ini kan ASN ini kan pegawai ini kan normalnya kan manusia biasa. Iya, jadi benar. tidak luput dari terkadang ada silap-silap kesalahan. Benar sekali. Terkadang juga mungkin kita mau mendisiplinkan seseorang. Benar sekali. Kira-kira apakah dengan terobosan yang sudah kita canangkan ini, apa ada tantangan terbesar yang mungkin yang bisa Bapak dirasakan ya? Ya. Apa kira-kira ada tantangan terbesar yang harus dihadapi atau mungkin sekaligus bisa Bapak sampaikan solusinya tuh bagaimana itu? Baik, Mas Beki. Tantangan yang begitu berarti saya pikir tidak ada. Tetapi mungkin dalam perjalanan kita hanya menghadapi beberapa situasi di mana ada sikap yang selama ini ASN kita, misalnya keterlambatan berangkat kerja, terlalu cepat pulang kerja, mereka sudah menganggap itu yang biasa-biasa saja menjadi kebiasaan. Jadi ini yang kita rubah. Tantangan itu seolah-olah sudah tertanam ke mereka. Jadi hari ini kita tegas bahwa jam kerja itu kita mulai 08 terutama pada pelayanan-pelayanan yang vital untuk publik itu wajib. Bahkan seluruh persiapan-persiapan itu dilakukan sebelum jam pelayanan jam 8. Jadi ini mudah-mudahan tantangan yang kita hadapi, kebiasaan-kebiasaan dengan kita memberikan sosialisasi dan menanamkan pemahaman yang terperinci, alhamdulillah SN kita dapat mengerti. Karena kenapa? Kita sampai membandingkan kita ini ASN ini kan pilihan. Seharusnya kita harus bangga. Di dalam pilihan kita ini kita ada hak, ada kewajiban, Bang Suki ya. Ada hak, ada kewajiban. Apa kewajiban kita? Menunaikan tugas-tugas berdasarkan tugas pokok kita untuk melayani. Apa hak kita? Kita menerima gaji dan sebagainya. Gaji itu kan kita bawa ke rumah. Untuk kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Nah, kalau kita bekerjanya misalnya setengah hari atau dari dalam jam 8 jam 1 hari kita bekerjanya 6 jam atau 7 jam, tentu kita ada korupsi terselubung di sini, Mas Beki kan? Benar sekali. Itu secara hukum, tapi secara kita agama ini mungkin saya tidak berani mengatakan haram ya, tetapi mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan agama. Kita misalnya dibayar 1.000 dalam 1 jam, nyatanya kita bekerja 9 jam. Jadi begitu. Ya, tentunya juga tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai individu, apalagi seorang muslim, Pak ya. Ya, apalagi ketika dia sudah memilih dan berpeluang bekerja sebagai ASN, tentunya dia juga paham lah atas konsekuensi khususnya di bidang kedisiplinan ini. Begitu, Pak ya? Benar sekali, Mas Vicky. Iya. Luar biasa nih Pak. Kira-kira nih Pak, ini mungkin sebenarnya kalau mau jujur bisa kita ngobrol, mungkin bisa lama kita ngobrol nih Pak. Cuman saya siap saja. Namanya kita kan mencari-cari waktu untuk bisa mengobrol, berdiskusi dan bersilaturahmi ini. Mungkin untuk terakhir nih Pak, mungkin ada harapan atau ada semacam kata-kata kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua ini Pak. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya ingin sekali berlama-lama dengan Mas Vicky ya, tapi mungkin dengan kegiatan saya juga di pelayanan, dengan kegiatan kesibukan Mas Vicky juga, kita dibatasi waktu. Dalam momen ini yang menurut saya luar biasa, saya berpesan yang pertama sekali sekaligus harapan kita ASN. Harapan ini tentu saya titip kepada seluruh teman-teman ASN, Mas Vicky ya. Harapan kita yang pertama, banggalah kita menjadi ASN.
banyak saudara-saudara kita di belakang sana ingin sekali berkecimpung di ASN, tapi kesempatan itu belum ada. Kita sudah ada kesempatan, kenapa harus kita melalaikan dan sebagainya? Atau kita sudah diberikan dalam bentuk gaji sebagai reward atas pekerjaan kita. Jadi mari kita biasakan disiplin ini, karena disiplin itu kita mulai dari kebiasaan. Saya teringat bagaimana kebiasaan kita bangun jam 4 ibu-ibu untuk di bulan puasa ya. Nah, di awalnya begitu sulit menghidupkan alarm dan sebagainya. Tapi tatkala pada 10 hari mulai berjalan puasa tanpa alarm sudah menjadi kebiasaan. Karena sudah terbangun dari Iya, benar sekali Mas Vicky. Jadi sudah ada. Iya, jadi ini teman-teman, kebiasaan itu kalau kita mulai, kita konsisten memulainya dan komitmen memulainya, insya Allah satu saat jadi biasa-biasa saja. Jadi itu pesan saya, semoga kita memberi pelayanan ke masyarakat menjadi kepuasan kepada diri kita, apalagi pelanggan kita yang kita layani. Demikian, dan luar biasa kedatangan Mas Vicky kemari. Di mungkin waktu berikutnya bisa hadir lagi dengan bincang-bincang lebih leluasa lagi. Insya Allah Pak Jaswir. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Jaswir atas waktunya yang bisa tentunya ini juga bermanfaat bagi saya juga kan, dan tentunya bagi teman-teman juga yang menyaksikan, ya insya Allah ada manfaatnya gitu Pak Jaswirnya ya. Ya baik, mungkin nampaknya cukup di sini saja lah mungkin perbincangan kita kali ini Pak ya. Nampaknya kalau sebelumnya saya ada tutur kata yang salah atau silap-silap kata, saya mohon dimaafkan Pak ya. Saya lupa tadi ini ada air minum, disilakan sambil kita minum Mas Vicky. Oke. Kopi. Oke, terima kasih atas kunjungan. Tidak ada sesuatu. Inilah ruang kerja saya, sederhana tapi menurut saya melihat itu ke bawah, Pak. Kalau melihat ke atas kita selalu merasa tidak cukup. Tapi kalau saya melihat ke bawah, ini luar biasa ruang kerja saya. Jadi berkunjung lagi lah tanpa sungkan. Terima kasih banyak Pak ya.